Climate change merupakan hal yang paling banyak didiskusikan akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan oleh global warming dan tentunya akan sangat berdampak bagi kehidupan banyak orang. Untuk memperlambat perubahan iklim, negara-negara dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC melakukan konferensi dan menandatangani Paris Agreement pada tahun 2015 dan Conference of the Parties or COP26 Glasgow pada tahun 2021. Secara umum, kedua konferensi tersebut berkomitmen untuk mempertahankan suhu global di bawah 2 derajat Celcius atau idealnya maksimal 1,5 derajat Celcius dan mengurangi angka emisi gas rumah kaca. Salah satu langkah untuk mengurangi angka emisi karbon adalah penerapan carbon tax. Lalu, apa sih carbon tax itu? Carbon tax merupakan pajak yang harus kita bayarkan ke pemerintah atas sejumlah emisi karbon yang dikeluarkan oleh subjek pajak, baik oleh individu, badan, atau perusahaan tergantung kebijakan negara masing-masing. Biasanya, carbon tax dihitung dalam satuan per ton karbon yang diemisikan. Mari kita ambil contoh. Di Kanada, pemerintah setempat menetapkan biaya sebesar $40 per ton untuk setiap provinsi. Artinya, setiap provinsi di Kanada harus membayar $40 ke pemerintah untuk setiap 1 ton karbon yang diemisikan setiap tahunnya. Negara lain seperti Irlandia menetapkan pajak karbon sebesar $46,8 per ton yang diberlakukan khusus untuk bahan bakar transportasi. Artinya, industri bahan bakar transportasi dikenakan biaya sebesar $46,8 setiap ton emisi karbon yang dihasilkan dari bahan bakar setiap tahunnya. Pemberlakuan carbon tax diharapkan dapat menekan emisi karbon ke atmosfer dan dapat mengendalikan perubahan iklim. Namun, terdapat dilema di balik intensi penerapan carbon tax. Di satu sisi, pemberlakuan carbon tax akan menyelamatkan lingkungan dan mengurangi emisi dengan cukup efektif. Di sisi lain, harga karbon yang lebih tinggi akan membuat kenaikan harga produksi dan bahan bakar. Tentunya, ini akan semakin menyulitkan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang beruntung. Kondisi ini dapat memicu timbulnya demonstrasi di beberapa tempat seperti yang telah terjadi di Australia dan Perancis. Pada tahun 2012, Perdana Menteri Australia Julia Gillard memberlakukan carbon tax sebesar $23 Australia per ton emisi karbon untuk 350 perusahaan produsen emisi tertinggi. Pemberlakuan carbon tax di Australia menyebabkan kenaikan harga bahan bakar dan harga produksi barang. Hal ini menyebabkan terjadinya demonstrasi di beberapa tempat. Carbon tax dinilai menghancurkan ekonomi dan menimbulkan banyak pengangguran. Carbon tax di negara ini hanya bertahan 1 tahun sebelum akhirnya Perdana Menteri Australia periode berikutnya, Tony Abbott, menghapus carbon tax tersebut. Sama halnya dengan Australia, demonstrasi terjadi dalam bentuk Yellow Jacket Movement di Prancis pada bulan November 2018. Ribuan warga Prancis turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap penerapan carbon tax yang dianggap sebagai dalang dari kenaikan harga bahan bakar. Mereka menilai kenaikan harga bahan bakar akan sangat berdampak bagi rumah tangga dengan pendapatan yang rendah. Dengan serangkaian dilema di atas, adakah solusi yang dapat ditawarkan? Pasca kejadian Yellow Jacket Movement pada tahun 2018, pemerintah Prancis menyusun undang-undang sebagai bentuk kompensasi untuk rumah tangga berpenghasilan rendah berupa chèque énergie atau cek energi yang kemudian direalisasikan pada tahun 2020. Cek energi adalah bantuan pembayaran pengeluaran energi yang diberikan oleh pemerintah Prancis. Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan cek energi adalah jumlah pendapatan referensi pajak tahunan atau RFR tidak boleh lebih dari €10.800 per unit konsumsi atau CPU. CPU digunakan untuk menghitung konsumsi energi tiap orang di tiap rumah. Dari tabel di atas juga dapat kita lihat bahwa semakin banyak anggota rumah tangga dan semakin rendah nilai RFR, maka cek energi yang didapatkan akan semakin tinggi. Berbeda dengan Prancis, pemerintah Australia memilih cara lain untuk menekan emisi meskipun tidak menerapkan carbon tax nasional.
Pemerintah Australia menyiapkan dana sebesar 1 miliar dolar Australia untuk diinvestasikan kepada perusahaan-perusahaan guna mengembangkan teknologi rendah emisi seperti stasiun pengisian bahan bakar hidrogen. Selain itu, Australia juga berencana memaksimalkan penggunaan biofuel dan menerapkan teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS guna menekan emisi di negara tersebut. Kalau kita lihat beberapa konsekuensi dan dilema yang timbul di beberapa negara sebelumnya, menurut kalian apa yang harus dipersiapkan oleh negara kita ya untuk mengatasinya? Comment down your thoughts below. Masih banyak video terbaru dan menarik dari kita di website jiwa.i5.co.id dan YouTube Jiwa Learning. Jangan lupa untuk stay tune terus di Jiwa Learning. Fill your mind in 5 minutes. Dan ikutin terus update dari i5 di website dan media sosial kita.